Nafsu nike banyaknya 7 perkara. Sak pertama ammaratun. Ammaratun. Arah teparan nafsu amarah. Dalam Al-Quran itu nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammarah yang mendorong kepada asu. Su itu artinya keburukan. Nah, ini nafsu yang paling bahaya. Teparan nafsu ammarah. Ammarah itu artinya bahasa Arab itu perintah, namanya amar. Namun itu amarah. Bahasa itu sasak amarah. Atau bahasa Indonesia amarah. Amarah itu artinya kebencian, gedek, silih. Amarah nanti wah ayat dengan itu. Sebenarnya dalam bahasa Arab amarah itu artinya perintah. Jadi yang memerintah orang untuk benci itu nafsunya, yang mendorong, yang merintah. Itu maksudnya amarah itu. Makanya nafsu yang pertama niki arana nafsu amarah. Nafsu amarah bisu. Wa mahaluha, nah tempatnya, rumahnya, letaknya dalam diri ini boleh balik nafsu niki. Mahal itu artinya tempat. Wa mahaluha, dan tempatnya itu, di mana tempatnya nafsu amarah itu as-sadru. Itu teparan latifatus sir. Di tengah-tengah antara 2 susu, sadr. Ini namanya sadr. Sadr itu dada. Atau bisa sadr itu muka. Itu namanya sadr bahasa Arab. Wa junuduha, sedangkan junud artinya tentaranya, sifatnya, atau bisa dibilang istilahnya junuduha tentaranya, artinya searah dalam latifatus sir. Kemudian dia ada yang namanya amarah bisu atau nafsu amarah. Nah di sana punya sifat-sifat. Sifat-sifat sak kelolana isi amarah ini. Ya sak dorong. Apa sifatnya? Yang pertama al-bukhlu. Ini sifat amarah. Al-bukhlu artinya bakhil. Bukhlu artinya bakhil. Bakhil, pelit, dedemit. Nah, jadi sak dorong dengan apa jadi pelit itu sifat amarah itu. Ya dorong. Amarah bisu. Jadi dia pelit, bakhil, itu sifatnya. Maka kalau ada sifat kita bakhil itu berarti dia letaknya di sini. Hanya nanti menutup, bareng cara membersihkannya, mungkin tanpa bersih zikirnya ada, cara zikirnya. Tapi dia harus selesai dulu yang 7, baru dijelaskan cara membersihkan sifat-sifat itu. Nah, ini cuma menjelaskan penyakit dulu. Jadi itu kalau ulama-ulama ahlus sunnah, ulama tasawuf kayak Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Ghazali, itu detail penyakit tebada, tahu penyakit tebada, cara obati tebada. Itu detailnya mun tasawuf. Amun sak lain dek badaan dengan ditekan go sombong. Lagu embi tok sombong no, mungkin tanpa persis sombong dek tetap ada. Namun lihat fikih dia tetap ada. Lihat hadis pun istilahnya secara umum untuk belajar hadis, ya tetap ada ancaman orang sombong diharamkan surga. Barang siapa yang sombong walau sebesar zarah maka diharamkan surga, itu saja. Lagu umbe orang sombong, umbe tak sombong, umbe tanpa persi ada tengkah sombong, di penjelasan. Maka itu detailnya itu dalam kitab tasawuf. Yang puasa kewajiban perajahil 3 ilmu ni ke usul fikih tasawuf ni. Nah, jadi penyakit searah le dalam latifatus sir le dada ni ke sak terdorong isi amarah, nafsu amarah itu adalah bakhil. Ngumbentan manusia ni ki ada desa pelit, dengki. Artinya pelit, bakhil, dedemit. Jadi pelit niki dalam hal-hal dunia atau
akhirat. Kadang itu kan begitu dia tersadar, bakhil itu dia tersadar. Dalam hal-hal perkara-perkara agama itu dia tersadar. Misal contoh kecil. Amun tejak misal jak kedu ben senin anak lah contoh. Ini suatu yang wajib. Itu pelit luar biasa. Begitu kan? Misal tejak ben senin jak ben anak te belanja. Itu terpelit. Pelit artinya bakhil, perekengan kalau bahasa itu. Tapi bareh untuk diri kita misal, untuk hal-hal yang tidak ada fungsi. Kadu-kadu temakadet, banin tebis-bisan berapa. Ini yang dimaksud dengan bakhil itu. Jadi untuk agama itu kita perhitungan, perekengan. Itu yang dimaksud dengan bakhil itu yang didorong. Kenapa? Karena dia bakhil ini sifat yang dia menyenangkan dirinya dan tidak mau menyenangkan agamanya. Artinya menyenangkan dirinya di dunia tapi tidak berpikir kesenangannya di akhirat. Jadi untuk perkara agama niki berhitung. Untuk apa? Pokok perkara agama. Misalnya kadu beli pakaian untuk ibadah, untuk apa niki perhitungan. Sak mahal lalu kadu beli kepiah misal. Lagu bareh kadu beli pupur celak beli ini tidak terhitung. Kadu permak diri sampai apalagi zaman makin aparan siti ngesan dengan nikah. Apa haram aparan jauh? Dengan nina no. Skincare. Itu ndak dia perhitungkan untuk beli skincare no sampai mesen le Shopee sampai ratusan. Lagu bareh ketika semamaan beli kepiah, le ijong jin kepiah 50.000 parah mahal. Jadi itu namanya bakhil. Jadi bakhil itu yang dimaksud bakhil itu untuk agama itu ya hitung-hitung. Tapi kalau untuk nafsunya, keinginannya dia tidak perekengan. Walaupun dia perekengan untuk beli semenit, tapi itu urusan dunia. Tapi untuk orang akhirat perhitungan. Itu bakhil. Berarti ada sifat itu le diri itu. Berarti sifat amarah bisu, nafsu amarah itu masih belik. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua wal hirsu, penyakitnya. Wal hirsu, al hirs. Hirs itu artinya sama dengan hubbud dunia, namanya hirs. Atau bahasa lainnya tamak. Itu hirs. Hirsun, tamak, hubbud dunia pada bahasa Arab. Artinya orang yang terlalu mencintai dunia sampai dia meninggalkan akhirat, itu namanya al-hirsun. Hirsun itu terlalu, dia terlalu mengejar dunia, terlalu mencintai dunia, terlalu menumpuk-numpukkan dunia sampai akhiratnya tertinggal. Itu namanya hirs. Itu penyakit. Searah le dada niki yang didorong oleh amarah itu, nafsu amarah. Kemudian yang ketiga wal hasad, penyakit hasad. Hasadnya dada, dengki le batur, iriate le batur, hasad. Ini penyakit yang ada di latifatus sir yang didorong penyakit ini oleh amarah bisu itu. Ia sak dorong dengan jadi dengki no nafsu amarah. Dek bau seriuk batur solahan, dek bau seriuk batur bagusan, dek bau seriuk batur araan. Jadi arah dada niki panas, pasti panas. Batur seneng, ia sakit, pasti dada. Karena keluarnya dari sini sifat ini, keluarnya dari dada tengah. Amarah ini yang bergejolak, amarah bisu namanya bergejolak. Sehingga tidak ada kesenangannya melihat kebahagiaan orang lain, itu hasad. Jadi dengan sakit ia panas, ia sakit gitu. Dengan senang ia sakit begitu. Itu hasad. Nah, ini sifatnya iblis. Sifatnya iblis ketika Allah Ta'ala angkat derajat Nabi Adam, yes, kepanasan iblis nih. Makanya sebab iblis dilaknat Allah karena hasadnya, karena sifat dengki, talunati kalau bahasa itu. Nah, ini bahaya sifat hasad atau dengki atau talunati bahasa hasad niki. Itu penyakit sak terdorong isi
amarah, nafsu amarah namanya. Berarti mun arak sifat atau arak dengan sakirang taruh nanti berarti ya belian nafsu amarahnya. Dek mantep persi. Masih penyakitnya bercokol di dalam dada teniki. Kemudian yang kelima wal jahlu, penyakitnya jahil. Jahil itu artinya beda jahil dengan awam. Kalau bahasa Arab ada jahil, ada awam. Kalau awam, arti awam, dia ingin tahu tetapi tidak ada jalan tahu, itu namanya awam. Itu yang dimaafkan oleh Allah. Kalau jahil tidak dimaafkan. Kalau jahil ada jalan tahu tapi tidak mau tahu, itu namanya jahil. Makanya Abu Jahal itu disebut Abu Jahal. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran, tidak mau tahu. Namun contoh kecil, pengajian arah, ustadz luwe, tuang guru luwe, ilmu bergerapakan, macam-macam. Lagu dia milih tahu, dia milih beranjak. Terus parang diri, aku dengan awam, dia tahu rukun wudu. Tidak, bukan begitu awam. Namun itu jahil namanya, dia milih beranjak. Ini yang penyakit, ini yang salah, dihukum di hamba Allah nanti. Kenakan dia kena cara sembahyang. Oh, awam dia tahu cara sembahyang, tidak ada alasan di hadapan Allah. Pengajian atau piaan, Jumat khotbah Arab, dia nara alasan. Amun awam, saran awam niki ustaz denara, tuang guru denara, tau ngaji denara, tau berketua denara, lalu ia begawean dan sesuai dengan agama teman apa? Maka pegawai ini haram, ini tiap tahu. Nani ku tahu engkau negawe itu namanya awam. Pegawaian salah itu dia dimaafkan. Dia orang awam dalam agama. Namun jahil tetap dia dihukum. Penyakit jahil itu yang kanggo. Apalagi zaman makin ini dilarang alasan tadi berajak. Karena kesempatan tu berajak anu luwe, namun tadi berajak ketika kita tidak tahu itu namanya jahil. Namun pengajian denara ustaz, denara tuan guru, denara atau ketuaan, maka itu namanya awam. Bedakan awam dengan jahil. Didik pada diri itu awam, kita tahu orang ilmu-ilmu mendidik apa awam, dia jahil. Itu bedakan. Kenapa dia bilang jahil? Karena kesempatan ada untuk belajar tapi tidak mau belajar, lalu dia tidak tahu satu hukum, namanya jahil. Kalau dia ini mau belajar tapi dia nara atau berajak, itu namanya awam. Itu bedakan. Maka penyakitnya amarah bisu ini adalah jahil. Penyakit jahil. Kemudian yang selanjutnya adalah wal kibru, sombong. Penyakit sombong. Al kibr, sombong, adalah orang yang merasa diri paling baik, paling benar, dan merendahkan orang lain, itu sombong. Dari segi apapun, baik urusan dunia maupun urusan agama. Parang diri paling alim, parang diri paling berilmu, parang diri paling taat, parang diri paling soleh, parang diri paling rajin ibadah. Kemudian dia rendahkan orang yang tidak pernah ibadah, dia rendahkan orang yang tidak pernah belajar, itu namanya kibr, sombong. Ini hati-hati. Dua sifatnya, dua cirinya. Merasa diri paling benar dan merendahkan orang lain. Kalau dalam hadis bahkan 3, dan menolak kebenaran. Tidak mau dinasihati, itu termasuk daripada kesombongan. Ciri-ciri orang sombong. Itulah sebabnya dengan sombong ni walaupun sebesar zarrah, dakak nemarak tolang lenge kesombongan leatin niki, ya haram surga baginya. Baunya surga itu diharamkan. Itu orang sombong, dengan sombong. Misal larak dalam hati itu perasaan. Sombong tu dek mesti ikrar, dek mesti ikrar, aku paling alim.
aku paling itu. Nah, itu namanya sum'ah. Itu namanya ujub, beda. Ujub tuh merasa, tuh dia agungkan dirinya. Itu namanya ujub. Parang diri, aku paling. Nah, itu ujub. Tapi kalau sombong hati, tahu tak? Li hati, dia merasa di dalam dirinya paling hebat, paling suci, paling bagus. Kemudian dia remehan orang lain, dia remehkan orang lain. Wah, dia neraka doang, tahu tak? Aku di surga. Li perasaan itu namanya sombong. Aku paling sugih. Kemudian dia remehkan orang miskin. Nah itu, paling pintar dia remehkan. Lebih-lebih terkadang sombong ini merasa misal, oh aku pengalaman, aku dengan tawa ikan pendek rubin tadi. Walaupun tidak dia ngomong kamu ini pendek rubin, walaupun tidak ngomong tapi perasaan hati di dalam diri dia merasa, kemudian dia hinakan orang, itu namanya sifat kibar. Hati-hati ya. Sifat penyakit bahaya. Dan salah satu sebabnya iblis juga dilaknat karena sifat sombong itu. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngumben ku jawab, mati le Nabi Adam, ya Allah, aku ni tepiak langan api cahaya, sedangkan ia langan tanah. Jadi merasa ia lebih bagus penciptaannya, penciptaan lebih bagus sisi Allah Ta'ala, kemudian ia hinakan daripada Nabi Adam. Aku lebih dulu diciptakan, aku ahtawa, sedangkan ia kanak. Karubi-rubi Nabi Adam, iblis ribuan tahun sudah diciptakan. Kemudian tersuruh mati, tersuruh nurut dek Nabi Adam dek mele, dek ku kemas nurut dek kanak rubin. Nabi Adam itu apalagi tepiak langan tanah. Sebab itu dia dilaknat oleh Allah. Itu kibar, hati-hati, sifat kibar, sombong, merasa diri paling hebat, baik dan lain sebagainya.